Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Paling akhir ngaji kita mau waktu ini terkait ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu yang terakhir. Malam ini kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala ala yuhumki amin. Summa jadidil ikhlas. Kemudian kata yang Imam Al-Ghazali, asal kitab ini adalah yang Imam Al-Ghazali jadi cas lagi al-ikhlas, keikhlasan kita dengan membaca wa iyyaka na'budu. Keikhlasan kita dalam beribadah itu dicas lagi. Kadang-kadang ikhlas kita melemah, cas lagi. Jadi artinya perbaharui lagi. Apa arti ikhlas? Secara bahasa Arab, arti ikhlas itu tidak bercampur. Ini air yang di gelas saya ada campurnya tidak? Tak ada. Inilah ikhlas. Jadi ikhlas itu tak ada campur apa dalam hati kita waktu beribadah. Jemaah. Nah, ini secara bahasa dulu, secara bahasa Arab inilah arti ikhlas itu tulus, murni, tak ada lain. Nah, kalau air ini dicampur gula, misalnya campur sirup, campur kopi, campur teh, itu sudah tidak lagi air yang murni. Dia sudah tambah lain-lain. Nah, secara bahasa Arab itu ikhlas. Secara istilah agama, ikhlas itu mengharap kepada Allah Ta'ala. Ikhlas. Nah, ikhlas ini ada tiga tingkatan. Orang ibadah mengharap pahala dari Allah, itu ikhlas. Orang ibadah mengharap masuk surga, itu juga ikhlas. Orang beribadah mengharap kerelaan Allah, itu juga ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi ketika beribadah mengharap kerelaan Allah. Jadi ada mengharap pahala, ada mengharap surga, ada mengharap kerelaan. Kerelaan itu bahasa Arabnya ridho, kerelaan Allah. Jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala ini semua ikhlas. Dan tiket masuk surga adalah pahala. Jadi kalau tak ada pahalanya, salahkah saya ketika sembahyang mengharap pahala? Ada. Sama saya tidak ada. Karena memang kita ibadah diberi upah oleh Allah Ta'ala. Itulah upahnya pahala. Baru salah kalau ini saya tak mau pahala. Itu salah.
Salah tuh, sombong. Apalagi yang memberi adalah Allah. Tapi dalam batin saya, contohnya ya, yang masing-masing. Tapi dalam batin saya sudah tidak melihat pahala lagi. Bukan tidak mengharap pahala. Karena bagaimanapun kalau ibadah pasti dikasih Allah pahala. Lantas yang kau lihat apa? Yang kau rasa apa? Saya sudah tak tengok pahala lagi. Yang saya tengok surga. Sebab tiket masuk surga pahala. Jadi saya bukan nolak pahala, mustahil. Karena itu tiket. Tapi di hati saya yang saya tengok sudah surganya. Bukan pahalanya lagi. Surganya itulah yang saya tengok. Macam kita kalau nonton bioskop, sekarang orang sebutnya teater ya. Nonton bioskop, tak bisa masuk kalau nggak pakai tiket. Tapi di hati kita bukan tiket lagi yang kita tengok, melainkan bioskopnya. Sebab macam mana pun tiket akan tinggal. Berarti sudah naik. Si fulan pula bukan menolak pahala, apalagi menolak surga, tak mungkin. Tapi yang sudah ada dalam hatinya kerelaan Allah Ta'ala, makin tinggi. Bukan dia menolak tiket, bukan dia menolak bioskop, orang nonton di bioskop, tapi yang diharapkannya kenyamanan menikmati film yang diputar. Jadi dari rumah jiwanya bukan tengok bioskop lagi, apalagi tengok tiket, bukan. Yang diharapnya adalah kenyamanan di dalam. Kira-kira begitu untuk mendekatkan pemahaman kita, jemaah. Jadi kita tak ada cerita nolak pahala. Makanya kalau ada yang bilang ibadah tidak boleh pamrih, salah. Ya kita mesti pamrih. Pamrihnya kepada siapa dulu? Kalau pamrihnya kepada selain Allah baru salah. Tapi kalau pamrihnya ke Allah, ya Allah, aku ibadah mau masuk surga, jangan ke neraka. Kan pamrih. Ikhlas. Itu ikhlas. Asal kepada Allah. Jemaah, asal kepada Allah. Jadi, tetapi di hati dia dah tak tengok pahala, dah tak tengok surga. Apa yang ditengoknya? Kerelaan Allah Ta'ala. Maka tiga-tiga model orang ini disebut ikhlas. Jadi kalau ada yang bilang ibadah ikhlas tidak boleh mengharap apa-apa, dia keliru. Kita ibadah itu yang mengharap, mengharap supaya masuk ke dalam surga. Karena di akhirat tempat cuma dua, informasi Al-Quran, informasi Rasulullah, surga neraka. Masa kita orang berakal memilih neraka? Mustahil. Kita mesti memilih surga. Ibadah pamrih. Yang jadi masalah pamrihnya kepada siapa? Pamrihnya kepada manusia berupa pujian, sanjungan, segan, hormat orang sama kita, keliru. Karena manusia bukan Tuhan. Yang tahu kita sendiri, jawab. Dan berikutnya, Imam Nawawi menjelaskan. Ikhlas ini ada 3 model. Satu model ikhlas ini model tajir, pedagang. Watak pedagang modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ada tuh orang kalau beribadah dia tanya, kalau begini fadilatnya apa? Kalau saya sedekah, upahnya apa dari Allah? Mau dia kerja kecil untuk besar. Ini ikhlas. Cuma ibadah dia atau ikhlas dia model tajir, pedagang.
oh kalau saya puasa gini, apa fadilahnya? Ini. Cuma yang namanya agama nggak pernah fadilahnya materi. Kalau kau puasa ini dapat pajero sport, nggak ada. Ya, kalau kau rajin sembahyang Isya berjamaah, dapat force. Nggak ada. Ya, kalau ada kayak gitu, bingung pengurus musola. Makanya bagus juga lah kayak gini, nggak bingung lah pengurusnya. Ya kan? Oh, kalau sempat sekali sholat berjamaah dapat pajero sport, berebut orang mau jual tanah asalkan jadi musola, karena nggak muat. Dia mah pulang dapat pajero, masya Allah. Tapi kan agama menguji iman, bukan benda-benda itu. Karena benda-benda itu tak usah pakai ujian iman, ini kan iman. Jadi ada ikhlas model tajir pedagang. Kalau ini dapat apa, ini dapat apa. Ada ikhlas model khadim, pekerja. Pekerja ini kalau ada tuannya rajin, nggak ada tuannya malas. Umumnya di mana-mana umumnya kerja kita begitu. Kalau ada bos, bagus kalau dia kerja. Tapi kalau bos nggak ada, ada orang beribadah itu kalau pakai ancaman neraka, rajin dia. Kalau nggak sembahyang dilepuk-lepuk malaikat, kalau nggak sedekah dipijak-pijak sama malaikat. Begitu pijak, terbenam ke dalam bumi, remuk tulang belulang. Apalagi macam apa yang jalan orang laga, sekali petik malaikat, selesai. Ngeri juga. Ada orang begitu. Dia ibadah kalau diancam neraka baru jadi. Kalau enggak. Ini ikhlas. Jadi ibadah model tajir, ibadah model khadim, pelayan. Ikhlas. Ada ibadah model, kalau cerita Arabnya model abid. Abid arti bahasa Indonesianya abdi. Model pengabdi, maka ada disebut abdi negara. Itu bahasa Arab. Abid atau garis miring abdul, sama. Nah, di dalam alam fikir manusia, abdu itu diartikan budak. Dalam sejarah manusia, budak ini lebih rendah dari hewan. Dan Islam tidak pernah mengajarkan perbudakan. Sebab Islam lahir, perbudakan sudah ada. Yang ada bagaimana cara menghilangkan perbudakan. Faktanya begitu. Jadi budak ini dalam sejarah manusia, dia kerja nggak tahu waktu, nggak tahu upah, nggak tahu kenyang, nggak tahu lapar, asal disuruh kerja. Di Indonesia susah untuk mencontohkannya, apalagi kita di Sumatera ini. Tapi kalau di Jawa masih mudah mencontohkannya. Ini lebih kurang kira-kira kalau mau kita pahami, kita mau bayang-bayangkan seperti pedagang, seperti khadim itu pelayan atau karyawan. Itu lebih kurang seperti abdi dalam keraton. Abdi dalam keraton itu kalau di depan sultan meneng. Bahkan kalau digigit nyamuk pun nggak berani gerak. Nggak mukul apalagi gerak nggak berani. Saking hormatnya kepada Sri Sultan. Nah, ikhlas model abdun atau abid itu ibadah nggak pernah pikir apapun asal Allah suruh buat. Inilah ikhlas tertinggi. Tapi tiga-tiga disebut
Ikhlas. Tajir ikhlas. Khadim, pelayan, karyawan ikhlas. Abid atau abdul ikhlas. Tiga-tiga ini model ikhlas. Dan insya Allah tiga-tiga melebur suarga. Jadi jangan takut. Walau kita model pedagang, model karyawan, dia masuk surga. Andai nggak dapat tengah surga, emper surga pun jadi. Jadi jangan dipikir, ya emper surga, wah, walau di emper surga cakep dah. Jemaah. Supaya dapat tengah, maka ibadah bagus-bagus. Ngaji bagus-bagus. Jam berapa sekarang? Lama kali pun ngajinya emper surga. Jemaah. Itu emper. Tapi kalau lama kali, aku yang empar. Habis juga ya kan. Surga itu Masya Allah, nggak usah dibayangin lah, nggak bisa bayangin. Saya dari dulu saya menyampaikan pelajaran agama ini sejak tahun 91 sampai sekarang, jemaah. Hampir nggak pernah saya cerita surga, cerita neraka. Karena tak mampu kita membayangkannya. Itu biar urusan Allah. Lah neraka itu kata Aisyah, hadis riwayat dari Aisyah, kalau selubang jarum saja bocor, dunia beserta isinya terbakar. Kira-kira dingin panas? Selubang jarum aja kan panas. Terus ngapain juga kita bayang-bayanginnya? Di luar jangkauan akal kita, itu masalah gaib. Makanya tentang surga neraka itu biar Rasulullah yang jelaskan. Itu nggak usah kita pikir-pikirkan. Itu urusan Allah, udah ada yang urus. Urusan kita macam mana buat jalan masuk surga. Coba. Kan macam kita laki-laki nih. Ini yang belum kawin, yang udah kawin. Kita kan bayangkannya bidadari ya. Baik. Kita bayangkan bidadari itu putih, bersih, bening. Kalau dia minum airnya, nampak. Ngeri nggak? Cok dulu pakai akal bagus-bagus. Ih, mah. Ngeri ya, nampak semua macam ronsen. Baru ini maksud saya gini jemaah, yang mana urusan Allah biar itu jadi urusan Allah, urusan kita ikhlas. Oke. Ini utama laki-laki nih. Laki-laki nih terbayangnya apa? Masuk surga sedang awal 70 bidadari. Apa ya? Ini supaya lurus nih. Akidah nih lurus. Lihat. Kalau kita masuk ke warung, ada beras, ada snack. Yang jadi makanan pokok kita apa? Beras apa snack? Beras. Beras ya, kunci. Kunci itu beras. Tetapi kemasan beras dengan snack, bagusan mana? Snack. Padahal yang kita perlukan beras. Beras tuh bagaikan istri kita. Snack tuh bagaikan bidadari. Pertanyaan, kita mau makan beras atau makan snack? Nah, ngapa menghayal-hayal bidadari? Tuan Imam, mau snack apa beras? Nah, jadi kenapa waktu nengok bini terbayang bidadari? Nengok bini wah, ngapa gitu? Dapat paham kira-kira? Baru berikutnya yang serius. Ibadah apa yang tertinggi? Sholat. Enggak, jangan kena di depan saya. Pernah nggak dengar ngaji dari guru-guru kita bidadari sholat? Enggak pernah ya. Ingat ya, ibadah tertinggi sholat. Bini kita sholat nggak? Kalau gitu muliaan siapa? Bini kita atau bidadari?
Hampir silap saya yang jawab, bidadari. Muliaan siapa? Bini kita atau bidadari? Bini kita. Sebab apa? Dia soleh. Mengapa kita menghayalkan bidadari yang tak soleh? Coba. Tetap lebih mulia istri kita sebab dia mengerjakan solat. Maka keliru kita laki-laki kalau nanti akhirat di surga menghayalkan bidadari. Khayalkanlah kita bersama istri kita di dalam surga. Betapa indahnya bidadari itu salut sama kita. Betul kau suami setia. Sehat-sehat dulu berpikir di jamaah. Ayolah, dan tidak ada makhluk lebih mulia di atas manusia. Kita bisa lebih tinggi dari malaikat, tapi kita bisa lebih rendah dari hewan. Jamaah, tergantung amal ibadah kita. Yang lengkap mengerjakan sholat manusia, malaikat tidak. Malaikat ada ibadahnya berdiri saja, ada rukuk saja, ada sujud saja. Tapi kita semua kita kerjakan. Ikhlas. Jangan keliru. Jadi abdun itu dia melaksanakan perintah, bukan nolak gaji, bukan nolak upah berupa pahala, bukan nolak tempat indah berupa surga, tetapi pikirannya sudah pada apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, jangan lakukan. Persis seperti kalau di keraton-keraton Jawa itu abdi dalam. Yang kalau ditanya mereka gajinya nggak seberapa, tapi tetap setia sama sultan. Begitu contoh. Jadi tiga-tiga ini ikhlas. Dan, nah kadang-kadang kita ibadah ini terganggu ikhlas kita. Pak Gubernur sembahyang di musola, saya sembahyang. Berarti bukan karena Allah. Nah, di musola kabarnya kalau jemaah musola yang reguler, dia dapat beras tiap bulan 10 kilogram. Saya sholatlah di situ. Berarti terganggu ikhlas. Jemaah terganggu ikhlas. Dan ini supaya jangan keliru. Oke, karena itulah perlu kita jadid, kita cas balik, kita perbaharui balik ikhlas itu. Dari rumah sudah terpikir kalau aku di musola akan dihormati, disanjung orang, pilihlah aku supaya dapat penghormatan sanjungan orang. Pergi aja. Jangan gara-gara itu nggak pergi. Imam Asy-Syafi'i katakan, jangan karena Anda takut riya, Anda tidak ibadah. Pergi saja. Sambil di tengah jalan kita memperbaiki diri. Jawab. Tetap pergi. Tapi hati itu diperbaguskan. Bolehkah kita beribadah mengharap pahala sekaligus mengharap sanjungan? Tidak boleh. Nah, sama sekali nggak boleh. Dapatkah orang ini pahala kalau niatnya gabung, ada sanjungan, ada harap sanjungan orang, ada harap pahala? Dapatkah dia pahala? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan sama sekali tak dapat pahala karena masih kotor. Ada yang mengatakan kalau ikhlasnya lebih kuat daripada yang bukan ikhlas, masih tetap dapat pahala. Jawab, perkara pahala dosa silah Allah, tetapi urusan kita terus-menerus memperbaiki. Sekarang saya unjuk ke saya. Saya menyampaikan pelajaran ini ibadah. Insya Allah dapat pahala. Bolehkah saya menyampaikan pelajaran ini mengharap pahala sekaligus mengharap duit? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali. Dan itu berarti tidak ikhlas, campur. Jadi untuk dapat pahala ya mesti kenal Allah saja. Jadi nggak boleh ibadah dicampur keinginan duniawi. Sebatas itu.
Nah, ini supaya paham. Nanti kan nanti ngisi-ngisi pengajian juga, kita juga mungkin jamaah. Ada muazin dikasih duit, boleh nggak? Di masyarakat kan nggak boleh. Imam jangan kasih duit, muazin jangan kasih duit, berarti nggak ikhlas. Nggak ada hubungan. Ikhlas itu kepada Allah, sedangkan duit itu kepada manusia. Transaksi kebutuhan zohir saja. Ini supaya duduk jamaah. Jamaah. Masuk tabung uang 2000. Yang angka nolnya pun dah macam sisa zaman Jepang dah. Disambung pakai pulpen. Angka nolnya 2000. Telur gulung berapa sekarang? 5000. 1000. Satu telur gulung. Nah, berarti kalau 2000 dia masuk kan ke tabung atau nyumbang untuk agama, cukup 2 telur gulung. Sama masuk surga lagi dah. Nggak boleh tidak ikhlas. Karena kalau Anda tidak ikhlas, takkan dapat pahala. Sedangkan pahala itulah yang mau kita bawa mati. Posisi uang di mana? Tadi. Hanya sebatas itu. Tak boleh lebih. Nah, ini mau hati-hati jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, hidup kita singkat. Tuluslah. Itulah makanya ketika sembahyang, iyyaka na'budu. Tuhan, hanya kepada kami mengabdi. Saya sudah jelaskan ikhlas. Sekarang saya mau menjelaskan ibadah. Na'budu mengabdi. Mengabdi itulah ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah atau ibadat tulisannya sama, ain ba alif dal tabulan. Kalau cara orang Arab bacanya ibadah, kalau cara orang Iran bacanya ibadat. Artinya fi'lu ma radiyallahu, melakukan apa saja yang Allah rela, itulah disebut ibadah. Maka ukuran kita beribadah rela enggak Allah? Dari mana kita tahu? Dari petunjuk Allah kepada Rasulullah. Dari mana kita tahu dari Rasulullah? Apa yang diajarkan oleh ulama. Makanya jamaah, iyyaka na'budu. Dua ya. Jadi saya sudah jelaskan ikhlas, saya sudah jelaskan ibadah. Di situ pakai nun. Iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi. Padahal boleh jadi kita sembahyang sendiri. Sendiri mestinya aku, saya. Tapi kenapa kami? Hikmahnya kata ulama, Allah sedang ajarkan kita bahwa kita hidup bersama. Walau sedang sendiri, rasakan kau bersama-sama orang-orang yang mengabdi kepada Allah Ta'ala. Makanya sebetulnya kalau kita memahami Al-Fatihah itu mustahil orang Islam itu egois. Karena egois berarti mentingin diri dewi. Jemaah. Tapi kalau kita paham iyyaka na'budu, kita nggak akan ada egois. Bahwa mungkin kita belum bisa membantu ya, tetapi jiwa kita nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Enggak pernah. Dia tidak mau sendiri masuk ke dalam surga. Karena itulah dia panggil orang-orang ke musola, ke masjid menjadi muazzin. Dia tidak mau sendiri masuk ke dalam surga. Karena itu disediakannya ambal, disediakannya sajadah. Ayo, isi sap supaya dapat pahala. Baru betul. Iyyaka na'budu. Jadi kalau kita betul-betul iyyaka na'budu, tak akan ada egois di dalam itu jemaah. Pasti itu. Lantas kenapa orang Islam gak ada yang egois? Ya karena tidak paham saja dia. Watu haqiqa. Bukan. Watahaqqaq. Masya Allah. Atas dulu. Wajaddidil ajza wal ihtiyaja wat tabarru'a minal hawli wal quwwati biqaulika. Ini ayat berikutnya, jamaah. Jadi iyyaka na'budu itu mengecas ikhlas kita balik. Apapun ibadah yang kita lakukan, haraplah pahala dari Allah. Tak boleh yang lain. Saya puasa, harap pahala. Bahwa dengan berpuasa saya bisa sehat, itu
Bisa saja. Saya bersedekah harap pahala kepada Allah, bahwa dengan saya bersedekah orang menjadi hormati saya, itu urusan dia. Nggak pernah saya puasa mengharap sehat, kata kita. Saya hanya harap pahala saja. Bahwasanya dapat sehat itu urusan Allah Ta'ala. Tak pernah saya bersedekah supaya dihormati, disanjung orang. Nggak pernah. Saya sedekah semata harap pahala. Bahwasanya orang hormat sanjung saya, itu urusan Allah. Baru betul kita ikhlas. Orang mau manggil kita haji hajah itu urusan dia. Yang penting saya tunaikan ibadah haji. Tiba-tiba waktu dia ngundang saya di kartu undangan nggak dipakainya ham di depan, nggak apa-apa, itu urusan dia. Pakai nggak penting, agama nggak suruh pakai ham. Kalau sekali, 2 kali ham. Kalau 3 kali emang ketawa ya. Nggak penting gelar-gelar itu. Bagi saya, dia diundangnya saya sempat, kan? Nggak ada tersinggung sikit pun. Karena haji ibadah, bukan gelar-gelar. Lebih tinggi mana? Sembahyang, sholat apa haji? Sholat. Kalau begitu, habis sholat, S. 2 kali. S. Oh. Yang penting saya ibadah titik. Mau orang panggil saya Pak Haji, Bu Hajah, urusan dia. Enggak dia panggil Bu Hajah, Pak Haji juga urusan dia. Urusan saya berhaji sebaik-baiknya, berpuasa sebaik-baiknya, berzakat sebaik-baiknya, jamaah, sholat sebaik-baiknya, selesai. Oke, itu baru ikhlas. Ikhlas itu di mulut, di hati. Di hati. Tiba-tiba dia bilang, saya kalau untuk ngurus pengajian malam Ahad ikhlas saja tuh. Itu karena ikhlas tuh di dalam. Yang di dalam kalau pindah keluar rusak. Buah pepaya isinya di dalam, di luar. Di dalam. Kulitnya di dalam, di luar. Lah ketika isi dipindah keluar, kulit dipindah ke dalam, kan kacau, nggak ada pepaya. Maka kalau ada orang bilang aku ikhlas saja, ngapus. Lah ikhlas di mana? Di luar nggak ada, di luar tuh kerja aja udah. Apa tanda orang ikhlas? Ya senang-senang aja. Rame datang ngaji bagus, nggak datang bagus. Urusan mereka. Pastikan kita dapat pahala kepada Allah Ta'ala. Lebih selesai. Aku kalau yang ngaji rambi, semangat aku nih. Berarti belum masuk level ikhlas. Mau ngaji rame, mau ngaji nggak rame, kalau aku sempat datang. Aku nggak sempat, apa boleh buat? Kenapa nggak sempat datang? Ya maklum, awak dipanggil ngurus kabinet. Bulan Oktober, oke, yang dilatih kan, wah, mana tahu jadi office boy istana, nggak ada urusan. Motif kita pahala, nampak di depan pahala, dah saya datang. Mau hujan, mau petir, kalau bisa datang. Lah aku tergantung jemputan. Mobil datang pergi, unta datang pergi, buruk datang pergi. Kalau tak ada jemput, macam mana? Jemaah. Tadi dijemput. Tadi aku telepon ini sore, karena sana hujan. Aku telepon sini hujan, macam mana ngaji? Udah dikasih tahu malim di grup, terserah. Jemaah. Awak di mobil selalu aja. Saya menyampaikan kepada kita, gembira janganlah mengamalkan ajaran agama. Jangan ada sumpah-sumpah. Bisa buat, tak bisa udah. Gitu. Kalau nggak bisa nanti apa kata orang? Berarti belum ikhlas. Belum ikhlas. Karena motifnya orang. Tetapi jangan ditinggalkan karena motifnya orang. Buat saja. Buat saja. Mudah-mudahan satu masa kita bisa ikhlas setulus-tulusnya karena Allah. Bukan karena sanjungan orang. Bukan karena maki orang. Bukan karena orang-orang. Bukan semua. Mudah-mudahan.
Tapi jangan ditinggalkan jamaah, jangan ditinggalkan rutin. Nah, iyyaka na'budu. Kemudian perbaharui pengakuanmu kepada Allah bahwa engkau lemah, bahwa engkau berperlu kepada Allah, bahwa engkau sadar sesadarnya bahwa daya dan upayamu itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Tabarruk, lepas. Perbaharui itu dengan mengucap wa iyyaka nasta'in. Tuhan, saya lemah ya Allah. Saya tak punya kuasa apa. Saya tak sanggup apa-apa. Iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami minta tolong, Tuhan. Setelah kita memperbaharui keikhlasan kepada Allah, sampaikan awak di lemah ya Allah. Macam mana kuatnya kita? Alah, kalau udah demam, udahlah. Kalau nggak garam, nggak tahu kok siapa aku. Demam, apalagi tambah mencret. Udahlah. Yang rasa dia macam percut ni punya dia. Nah, udahlah. Apalagi kalau udah umur tinggi macam orang tua kita kan. Apa lagi jamaah? Yang dulu garang sekarang ditolak pun jatuh. Apa yang mau dibanggakan? Harta yang mau dibanggakan. Sebanyak-banyak harta masuk ke mulut berapa suap? Berapa suap? Satu suap. Semahal-mahal makanan, begitu lewat tenggorokan sikit, sama semua. Apa mau disombongkan? Wahai Ananda, kata Luqman menasihati anaknya, wahai Ananda, kita manusia ini jumlah daripada 3 bahagian. Setiap bahagian itu nilainya 1/3. Itulah kita manusia. Mana dia? 1, tubuh kasar. Kata Luqman sama anak, tubuh kita ini makanan ulat. Macam mana macam kita ni laki-laki 6 tegak, berotot, otot kawat, tulang besi. Akhirnya makanan ulat. Yang kita banggakan makanan mewah tadi, makannya ni Pak di puncak gunung ni. Saking mewahnya makanan tadi. Untuk ke sana pun mesti naik helikopter. Tetap saja makanan ulat. 1/3 yang kedua, ruh kau wahai Ananda kembali kepada Allah. 2, 1/3 yang ketiga adalah amal ibadah. Itulah yang menjadi milikmu. Terus apa kita bayangkan jemaah? Aku bukan bilang gak penting harta, salah. Harta itu penting. Penting sekali untuk ibadah kita jemaah. Musola ini tak bisa bangun tanpa harta. Jelas tuh. Kita malam ni ngaji pun tak bisa ngaji tanpa harta. Jelas. Kalau bisa setiap kita kaya raya, bukan kaya raya. Biar enak kita ngaji nih. Penting harta, tapi kita bawa mati. Semahal-mahal pakaian kita, kain kafan itu juga. Berapa lama orang ingat kita? Coba dulu. Maksud saya, hidup singkat nih, akui kita perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan hati kita. Ikhlas kepada Allah. Tunjukkan tahap jaddid al-ajza. Nyatakan kepada Allah, awak ni lemah. Jangan karena harta, jabatan, karir, terkenal, lantas sombong. Nggak tahu kok. Kedai kau tutup bisa malam ni. Mak, ngeri ya. Kata awak, gak usah kau tutup bang. Jam 12 ku tutup sendiri nanti nih. Jam. Mentang-mentang ustaz. Masuk ke musolaan Al-Anwar, gak ada yang nyalamin, tersinggung. Minggu depan gak mau ngaji lagi. La ilaha illallah. Mentang-mentang ustaz dikritik gak nerima. Kau pula ngeritik aku. Kau belum lahir, mama kau kawin, aku udah ada situ. Ya apa hubungannya dengan mama awak? Coba sombong. Ojo dong.
Men. Jangan apa tuh men? Mentang-mentang. Ojo men. Jangan mentang-mentang. Oh enggak, aku enggak mentang-mentang ya Allah. Kami tak mentang-mentang. Apa bukti? Iya nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Dah, sampai sini malam ini. Baru berikut nanti ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdinas siratal mustaqim yang kita tahu? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti sekarang masih bengkok. Salah pemahaman itu. Sama sekali salah. Saya bagi clue. Yang kita minta di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim bukan tunjuki kami ke jalan yang lurus. Salah total. Salah total. Yang benar, tunjuki kami ya Allah supaya tetap di jalan lurus. Nanti kalau kita ngaji sastra Arab, ini namanya iltizam. Jadi bukan meminta sesuatu yang belum ada. Bukan. Tapi luasnya nanti saya kabari insya Allah dalam 2 malam Ahad berikut kalau ngaji. Yang ya Allah berilah kami petunjuk supaya tetap di jalan lurus. Lurus kita malam ini belum tentu subuh nanti kita lurus. Lurus di subuh belum tentu lurus di zuhur. Lurus di zuhur belum tentu di asar, belum tentu. Karena itu kita minta petunjuk supaya tetap di jalan lurus. Uraiannya 2 malam Ahad berikut. Saya tidak menyimpulkan, cuma saya mengingatkan. Jangan pernah tidak ikhlas. Kalau toh campur juga dia, terus ibadah. Sambil terus-menerus membersihkan dan tetaplah rendah hati. Iyyaka nasta'in. Kita kalau tidak dicas Allah tak bisa apa-apa. Nggak bisa apa. Jangan sombong. Oke? Malam ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.